Shalom, selamat pagi anak-anak Miss Ayu semua. Miss berdoa, semoga kalian semuanya sehat ya nak ya. Oke, hari ini kita akan memasuki pelajaran kita. Masih pelajaran ketiga tentang Allah mengasihi dunia. Minggu lalu Miss Ayu sudah menjelaskan tentang Allah mengasihi dunia. Hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang kasih Allah bagi orang berdosa. Anak-anak silakan buka bukunya pada halaman 11. Anak-anak silakan dibuka bukunya pada halaman 11. Oke, selanjutnya mari kita berdoa bersama di dalam mengawali pelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak ambil sikap berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa belajar kembali. Tuhan Yesus, kami ingin belajar tentang kasih Allah kepada kami orang yang berdosa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa mengerti dan memahami tentang kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Berkati kami ya Tuhan, dengan kepintaran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah anak-anak, silakan lihat bukunya pada halaman 11. Kita akan belajar tentang kasih Allah bagi orang berdosa. Anak-anak, Tuhan begitu mengasihi kita, orang yang berdosa. Ya, memang benar bahwa Allah murka kepada dosa yang kita buat. Seperti dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Ya, mereka mengalami kesukaran dan kesusahan. Mereka harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan. Ya, anak-anak ini sudah menjelaskan tentang hukuman Tuhan akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Pada hari ini, Miss akan menjelaskan bagaimana kasih Allah bagi orang yang berdosa. Tidak hanya Adam, tapi kita juga. Bagaimana besarnya kasih Allah kepada kita, orang yang berdosa. Anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun dan dengan cara apapun. Mungkin anak-anak bisa berbohong kepada Miss Ayu, anak-anak bisa berbohong kepada orang tua kalian atau kepada teman. Tetapi kita semua, anak-anak Miss dan Miss Ayu, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Anak-anak, setelah kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan tahu apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang ada di hati kita. Segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, segala sesuatu ketika kita berencana untuk berbohong, ketika kita berencana untuk menyakiti teman, ya, ketika kita memikirkan sesuatu yang jahat, Tuhan Maha Tahu. Oleh sebab itu Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan membuktikan janjinya. Minggu lalu Miss Ayu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menceritakan, menuliskan dan menceritakan kembali bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Miss ingin tahu supaya kalian semuanya lebih paham lagi bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia dan apa tujuannya datang ke dunia. Anak-anak, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Artinya apa? Segala dosa yang kita perbuat tidak bisa kita hapus dengan apapun, dengan usaha kita, dengan kebaikan kita, dengan cara apapun. Karena kita adalah orang berdosa. Tetapi hanya Tuhan Yesus saja, hanya Tuhan Yesus saja. Sekali lagi Miss katakan, hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menghapus dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang suci dan maha kudus, yang kemudian memberikan diri untuk disalibkan, menebus dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita disucikan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Ini menjadi ayat hafalan bagi kita anak-anak Tuhan. Setiap anak-anak Miss harap kalian semua juga hafal.
tentang isi firman Tuhan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Dengan mengingat firman Tuhan tersebut, kita akan semakin sadar bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang mengasihi kita, adalah Tuhan yang ingin menyelamatkan kita dan memberikan janji yang pasti, yaitu janji untuk memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak, lewat lagu ini dijelaskan bahwa kasih Allah telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya yang mau berkorban bagi kalian dan bagi Miss Ayu. Dan tidak ada kasih yang begitu besar seperti kasih Tuhan Yesus yang mau menebus, menanggung dosa kita. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Biarlah hati kita, hidup kita menyembah kepada Tuhan saja seumur hidupku, selama hidupku, dan selama-lamanya. Anak-anak, Tuhan sudah menepati janjinya untuk mengirimkan Sang Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, sudah mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Hal itu menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh ingin menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, keselamatan sudah diberikan Tuhan. Janji Tuhan sudah digenapi. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Berterima kasih karena Tuhan menghapus dosa kita. Berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan kita. Yang kedua, anak-anak, Tuhan Yesus sudah memberikan janjinya yang pasti bahwa setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Oleh sebab itu, mari percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Miss kalian dan keluarga kita, mari kita tetap percaya. Tidak hanya pada saat ini, sampai kita besar nanti, sampai kita tua nanti, bahkan sampai kita mati. Mari tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Anak-anak, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang mengasihi kita, mengampuni kita, menebus dosa kita, dan yang memberikan keselamatan kepada kita. Kita bersyukur. Yang kedua, mari kita sungguh-sungguh percaya selama hidup kita. Anak-anak, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah. Sekali-kali jangan kalian tinggalkan Tuhan Yesus. Miss berdoa, ketika kalian besar nanti, kalian tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai tua nanti, bahkan sampai mati, kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus saja. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu, jaga kesehatan di rumah. Sampai ketemu lagi dengan pelajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin.